Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudes Elsa Salsabila Ramadhani, NIM 140. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang permintaan uang dan tingkat bunga ekuilibrium. Yang pertama yakni tentang teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes menerangkan 3 hal, yaitu yang pertama, tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Yang kedua, faktor yang menentukan tingkat bunga. Dan yang ketiga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan memegang uang. Permintaan uang untuk transaksi. Memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting di dalam perekonomian modern, di mana tingkat spesialisasinya tinggi. Uang sangat penting perannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi. Keadaan ini akan mendorong orang untuk melakukan spesialisasi dalam pekerjaan yang sesuai dengan kemahirannya dan memaksimumkan pendapatan dari pekerjaan tersebut. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Uang diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi keadaan kesusahan atau masalah penting lain di masa depan. Uang yang disisihkan untuk tujuan ini dinamakan permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama untuk menghadapi masa kesusahan, sebagian uang yang diminta masyarakat digunakan untuk menghadapi masalah kesusahan di masa akan datang. Permintaan uang untuk tujuan wawasan adalah permintaan uang untuk menghadapi kesusahan-kesusahan seperti apabila ada anggota keluarga yang sakit dan kehilangan pekerjaan atau kehilangan kemampuan untuk bekerja. Di samping itu, uang digunakan pula untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik. Yang ketiga, permintaan uang untuk spekulasi. Dalam ekonomi modern, di mana institusi keuangan sudah berkembang di masyarakat, menggunakan pula uangnya untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga seperti obligasi, saham, dan lain-lain. Tujuan spekulasi ini, suku bunga atau dividen yang diperoleh dari memiliki surat-surat berharga tersebut sangat penting dalam menentukan besar jumlahnya permintaan uang. Apabila suku bunga atau deposit dan surat-surat berharga itu tinggi, masyarakat akan menggunakan uang untuk membeli surat-surat berharga. Disebut apabila suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, maka akan lebih suka menyimpan uangnya daripada membeli surat-surat berharga. Yang kedua yakni permintaan uang dalam grafik. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda. Dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi, permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga ditentukan oleh pendapatan semakin tinggi, pendapatan nasional semakin banyak, uang diperlukan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Sedangkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Apabila suku bunga tinggi, maka permintaan uang untuk spekulasi adalah rendah. Namun, apabila tingkat bunga rendah, maka permintaan uang untuk spekulasi tinggi. Ciri-ciri dari tiap tujuan untuk memegang uang dapat digambarkan seperti dalam gambar kurva, seperti di makalah ini. Kurva M, buka kurung A, adalah kurva permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang diminta dan sumbu tegak menunjukkan pendapatan nasional kurva M. Bergerak dari bawah ke kiri, ke atas ke kanan dan bermula dari titik origin. Kurva seperti ini berarti semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi pula permintaan uang untuk transaksi. Gambar B menunjukkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Sumbu datar menunjukkan jumlah uang yang digunakan untuk tujuan spekulasi dan sumbu tegak menunjukkan suku bunga. Yang ketiga yakni permintaan dan penawaran uang dan suku bunga. Menurut ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh penawaran tabungan dan permintaan dana. Untuk pandangan ini sangat berbeda dengan pandangan Keynes. Dalam teori Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Yang pertama yakni grafik permintaan uang. Grafik A menggambarkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oleh karena itu, ia tidak ditentukan oleh suku bunga, maka kurva M adalah tidak elastis sempurna atau tegak baru.
Kurva M dalam grafik B adalah permintaan uang untuk tujuan. Permintaan uang dalam masyarakat yaitu MD yang meliputi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan spekulasi ditunjukkan dalam grafik C. Yang kedua yakni grafik penawaran uang. Dalam gambar 9.3 ditunjukkan kurva permintaan dan penawaran uang dalam perekonomian dan bagaimana kedua faktor menentukan suku bunga. Kurva MD adalah kurva permintaan uang dan ditentukan dengan cara seperti yang ditunjukkan dalam gambar 9.2. Sedangkan kurva MS pangkat kosong dan MS pangkat 1 adalah kurva penawaran uang. Jumlah penawaran uang dalam suatu masa tertentu ditunjukkan oleh pergerakan kurva tersebut. Pergerakan ke kiri berarti penawaran uang turun dan pergerakan ke kanan berarti penawaran uang bertambah. Yang ketiga yakni grafik penentuan suku bunga. Suku bunga dalam ekonomi ditentukan oleh keseimbangan dalam permintaan dan penawaran uang. Yang keempat, uang dan kegiatan ekonomi, pandangan Keynes. Menurut pandangan ahli ekonomi, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga, tetapi perubahan ini tidak menimbulkan efek ke atas tingkat produksi dan kegiatan ekonomi negara. Pandangan tersebut berbeda dengan pandangan Keynes. Uraian ini menerapkan teori Keynes mengenai efek penawaran uang dan perubahannya ke atas kegiatan ekonomi negara. Mekanisme transisi. Seperti yang telah diterangkan, analisis Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan ekonomi belum mencapai tingkat maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan atau kebijakan, yakni yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain. Yang kedua, membuat perubahan dalam sistem pajak pemerintah. Yang ketiga, menambah penawaran uang. Analisis Keynes menunjukkan bahwa pertambahan penawaran uang akan bertambah pendapatan nasional. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada 3 tahap perubahan, yakni yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan pada suku bunga, dilanjut perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi, dan yang terakhir perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Hidayatullah, NIM 190721100100154. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang hasil rangkuman saya. Oke, langsung saja. Untuk hasil rangkuman saya yaitu yang pertama tentang uraian penerapan teori Keynes mengenai efek penawaran uang dan perubahan ke atas kegiatan ekonomi negara. Rangkaian peristiwa yang berlaku. Rangkaian peristiwa yang dinyatakan di atas dinamakan mekanisme atau transmisi atau transmission mekanisme, yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Mekanisme transmisi yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara ditunjukkan pada grafik di atas. Untuk grafik yang pertama sendiri menggambarkan efek pertambahan penawaran uang ke atas suku bunga. Pertambahan penawaran uang tersebut dari MS1, maksud saya MS0 menjadi MS1, menyebabkan suku bunga merosot dari R0 menjadi R1. Efek perubahan suku bunga ke atas investasi ditunjukkan dalam gambar yang kedua. Ketika tingkat bunga adalah R0, tingkat investasi swasta adalah I0, penurunan bunga menjadi R1, menyebabkan investasi bertambah menjadi I1. Ini berarti investasi bertambah sebanyak delta I. Dalam grafik terakhir ditunjukkan efek dari pertambahan investasi delta I ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Sebelum berlaku kenaikan investasi, pengeluaran agregat adalah AE, maka pendapatan nasional adalah Y0. Kenaikan investasi sebanyak delta I menaikkan pengeluaran agregat dari AI0 menjadi AI1. Hal tersebut berakibat pendapatan nasional bertambah dan mencapai Y1.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional. Pertambahan penawaran uang akan menambah pendapatan nasional dan kesempatan kerja, sedangkan pengurangan penawaran uang akan menurunkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat pengangguran. Kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja, sedangkan tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Oleh karena ciri ini, maka pada suku bunga yang rendah tersebut permintaan uang dalam perekonomian juga akan menjadi elastis sempurna. Selanjutnya yaitu efek perubahan penawaran uang dalam analisis agregat demand dan agregat supply. Selain menerangkan dengan menggunakan analisis Y sama dengan AE, efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi negara dapat juga diterangkan dengan menggunakan analisis agregat demand dan agregat supply. Hal tersebut akan diterangkan dalam 5 uraian berikut. Efek perubahan penawaran uang ke atas kurva agregat demand. Dalam grafik dijelaskan bagaimana perubahan penawaran uang akan dipengaruhi keseimbangan Y sama dengan AE dan pendapatan nasional. Pada awalnya diasumsikan pengeluaran agregat adalah AE 0 atau AE 0 dan tingkat harga adalah P. Pengeluaran agregat tersebut akan menyebabkan keseimbangan pendapatan nasional dicapai di E 0. Dengan demikian, pada mulanya pendapatan nasional adalah Y 0 sesuai dengan keadaan keseimbangan yang asal. Dalam gambar kedua ditunjukkan kurva AD yang melalui titik A yang menggambarkan tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Perubahan penawaran uang seperti ditunjukkan dalam analisis transmisi akan mengalihkan kurva AE0. Apabila penawaran uang berkurang kurva AE0, keseimbangan ekonomi negara dicapai pada E1 dan pendapatan nasional berkurang pada Y. Perubahan ini berlaku pada tingkat harga pada P0. Dengan demikian, dalam analisis agregat demand dan agregat supply, keseimbangan di E1 digambarkan titik B pada grafik B. Untuk poin selanjutnya yaitu efek perubahan penawaran uang ke atas keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Dalam analisis sebelum ini ditunjukkan bagaimana pengurangan atau penambahan penawaran uang akan mempengaruhi kurva agregat demand. Analisis ini di bagian ini seterusnya akan menunjukkan bagaimana kenaikan itu mempengaruhi keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Keduanya keadaan itu akan ditunjukkan pada kurva sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizasila Dewi, NIM 071. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan hasil resum dari kelompok kami. Yang pertama yaitu peranan uang dalam perekonomian. Dengan menggunakan analisis AD dan sampai AS, sekarang dapatlah dibuat penilaian mengenai peranan uang dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Pada sebelumnya telah diterangkan, terdapat 2 pendapat yang dikemukakan, yaitu pandangan golongan klasik dan pandangan golongan Keynesian. Setelah kedua pandangan tersebut dikemukakan, kemudian muncullah pelopor golongan yang mengemukakan pandangan baru yang pada dasarnya menyempurnakan pandangan dari kedua pendapat yang telah dikemukakan, tetapi pada waktu yang sama mempertimbangkan pandangan Keynes. Melalui analisis ADAS, seterusnya dapat dibuktikan bahwa pandangan golongan klasik dan Keynes tidak sepenuhnya benar. Pandangan klasik kurang tepat karena
Kesempatan kerja penuh tidak selalu tercapai, oleh sebab itu dapat berubah. Dan kenaikan harga yang mungkin berlaku tidaklah sebesar seperti yang diramalkan oleh teori kuantitas, yaitu kenaikan harga adalah sama tingkat kelajuannya dengan pertambahan penawaran uang. Sedangkan kelemahan teori Keynes adalah analisisnya tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang ke atas tingkat harga. Selanjutnya ada kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan kepada dua golongan, kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengurangi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter kuantitatif kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu yang pertama, melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga yaitu membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Operasi pasar terbuka. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua keadaan haruslah wujud dalam perekonomian. Keadaan-keadaan tersebut adalah yang pertama yaitu bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Yang kedua adalah dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Selanjutnya mengubah suku bunga dan suku diskonto. Dalam membantu bank-bank perdagangan ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral, yaitu yang pertama dengan memberikan pinjaman atau yang kedua dengan membeli surat-surat berharga yang tertentu yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Dalam melakukan pembelian surat-surat berharga, bank sentral hanya menerima surat-surat berharga yang mudah tunai, seperti sertifikat Bank Indonesia. Apabila bank-bank perdagangan menjual surat-surat berharga seperti itu kepada bank sentral, maka langkah itu dinamakan mendiskontokan surat-surat berharga. Juga bank sentral akan menetapkan suku diskonto dari sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya yang mudah tunai yang dijual kepada bank sentral. Tingkat yang ditentukan oleh bank sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bank. Selanjutnya ada mengubah tingkat cadangan minimum. Kesuksesan kedua jenis kebijakan moneter yang baru dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan mempunyai kelebihan cadangan atau tidak. Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank perdagangan, kedua-dua tindakan di atas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka dengan mengubah suku diskonto tidak mewujudkan efek yang diharapkan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Husnaini, NIM 202, akan memaparkan resumen makro. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif hanya diberikan dalam dua jenis, yaitu pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Kedua, membujukkan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Pengawasan pinjaman secara terpilih. Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman secara terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan yang diinginin oleh pemerintah.
Pengawasan pinjaman secara terpilih ini bukanlah bertujuan untuk mengembalikan sejumlah uang yang diwujudkan oleh bank-bank perdagangan melalui kegiatan mereka meminjamkan dan menginvestasikan uang di pasaran uang dan pasaran modal. Untuk mengalahkan perkembangan sektor industri, bank sentral dapat membuat pengarahan kepada bank-bank perdagangan untuk meminjamkan sebagai uangnya kepada usaha. Investasi di bidang industri. Salah satu adalah menjalankan kebijakan ini adalah bank sentral dapat mengarahkan bank-bank perdagangan untuk memberi pinjaman ke sektor dengan syarat-syarat yang ringan. Misalnya, suku bangsa adalah rendah. Beberapa contoh itu lain. Langkah-langkah bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah 1. Mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah. Kedua, menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil. 3. Memberi syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga. Kebijakan pinjaman secara terpilih dapat pula dilakukan dengan pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen. Kedua, pinjaman untuk membeli saham-saham di pasaran modal. Pinjaman kepada para konsumen, pinjaman yang diberikan oleh bank-bank perdagangan untuk membeli barang-barang tahan lama seperti televisi, mobil, perabatan, dan alat-alat dapur, dan untuk membeli rumah dapat mengaruhi kegiatan ekonomi. Bank sentral dapat melaksanakan tujuan ini dengan memberi syarat-syarat yang ringan pada peminjam-peminjam untuk membeli barang-barang yang tahan lama atau rumah. 2. Pinjaman untuk membeli saham. Sebelum berlakunya kemunduran dalam pemasaran saham pada tahun 1929, bank sentral di Amerika Serikat tidak membatasi besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada pembeli surat berharga dan saham perusahaan. Pembujukan moral. Dalam pertemuan ini, bank sentral menjelaskan bahwa yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dari pertemuan ini, bank-bank perdagangan yang akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan adalah ada kalanya sangat berbeda di antara satu periode dengan satu periode yang lain. Langkah-langkah ini ada kalanya bersifat pengharapan agar bank-bank perdagangan menjalankan suatu kebijakan pengawalan kredit secara terpilih. Tetapi ada kalanya langkah-langkah yang dilakukan lebih mempengaruhi perubahan dalam jumlah penawaran uang dan bukan ke atas jenis-jenis pinjaman dan investasi keuangannya yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan.